Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Putri dengan NIM 2002-11006. Saya mahasiswa semester 3 kelas A1 program studi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai efek dari komunikasi massa, yaitu efek kehadiran. Menurut Wikipedia, komunikasi massa adalah proses di mana suatu organisasi media membuat dan menyebarluaskan pesan kepada khalayak ramai. Dari organisasi media itu sendiri yang membuat dan menyebarkan pesan, maka akan timbul efek dari penyebarluasan pesan tersebut. Nah, efek ini merupakan kesan yang terdapat dalam pikiran khalayak ramai akibat tersebar luasnya pesan yang tersalurkan melalui media ataupun alat-alat komunikasi yang berupa televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. Nah, efek dari komunikasi massa ini ada banyak jenisnya. Yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai efek kehadiran. Dalam efek kehadiran terdapat 5 poin di dalamnya. Yang pertama ada efek ekonomi, yang kedua efek sosial, yang ketiga ada efek penjadwalan kegiatan, yang keempat ada efek kenyamanan perasaan, yang kelima ada efek penjadwalan tertentu. Yang pertama ada efek ekonomi. Efek ekonomi ini muncul karena komunikasi massa dapat memunculkan atau memberi lowongan pekerjaan baik dalam lingkup distribusinya, produksinya, ataupun jasa medianya. Bisa diambil contoh misalnya seorang yang memproduksi keripik singkong. Dia ini ingin mengiklankan produknya di televisi, maka dia akan meminta jasa pembuat iklan untuk membuat iklan dari produksi keripik singkong ini. Dan dia itu menyebarkan iklannya melalui media massa dan membayar dengan jumlah tertentu. Nah, iklan ini merupakan bisa dibilang ladang pekerjaan bagi orang lain dan juga dapat meningkatkan omset penjualan bagi si pembuat keripik singkong ini. Dalam komunikasi massa, efek ekonomi ini menjadi sangat besar karena bisa pembuatan tayangan berita di televisi, diperlukannya jurnalis untuk menuliskan berita, membaca berita, reporter yang melaporkan berita langsung dari tempat kejadian, dan juru kamera, fotografer, wartawan, dan lain-lain. Maka efek ekonomi ini sangat besar pengaruhnya akibat dari komunikasi massa. Selanjutnya adalah efek sosial. Efek sosial ini berkaitan dengan perubahan struktur dan status sosial seseorang. Media massa dapat memengaruhi pengetahuan, pola pikir, dan interaksi juga perilaku seseorang. Misalnya kita ambil contoh seorang yang hanya menjadi buruh pabrik. Dia hanya menjadi lulusan SMA, namun dengan tekad yang kuat, keinginan belajar dan rajin serta gigih dalam mencari informasi di media massa, dia belajar di media massa, dia bisa mempelajari bagaimana caranya memproduksi singkong sehingga kemudian dia bisa memproduksi singkong itu sendiri dan merubah derajatnya yang dulu hanya sebagai buruh pabrik sekarang menjadi seorang pemproduksi singkong yang sukses. Jadi dengan adanya komunikasi massa, status sosial seseorang bisa berubah ketika seseorang itu mau belajar dan giat mencari informasi dan juga memiliki tekad yang kuat dalam merubah derajat dan status hidupnya. Yang selanjutnya adalah efek penjadwalan kegiatan. Efek ini berkaitan dengan pengalihan jadwal kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita di jam 7 malam seharusnya kita sedang belajar dan mengerjakan tugas-tugas kuliah dan juga mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus kita bawa untuk besok berangkat kuliah. Namun karena kita terlalu asyik dalam media, kita menonton TV atau men-scroll media sosial sehingga yang tadinya seharusnya kita sedang belajar dan mengerjakan tugas namun tergantikan dan waktunya berkurang karena kita terlalu banyak menonton televisi ataupun melihat men-scroll media sosial seperti itu. Yang selanjutnya ada efek kenyamanan perasaan. Efek kenyamanan perasaan ini timbul akibat kita terlalu sering menonton
media massa atau sosial media atau program-program media massa, sehingga kita sudah terbiasa dengan menonton hal tersebut, sehingga kita menimbulkan rasa nyaman kepada diri kita. Jadi kita merasa senang, merasa nyaman ketika menonton atau melihat program tersebut atau media massa tersebut. Jadi intinya perasaan nyaman ini timbul ketika kita melihat pelaku komunikasi dalam media massa. Jadi perasaan nyaman ini timbul akibat kita juga merasa bahagia, sehingga merasa nyaman ketika melihat pelaku komunikasi di dalam media massa. Yang selanjutnya ada yang terakhir, efek dari komunikasi massa berupa efek penumbuhan perasaan tertentu. Jadi efek ini berkaitan dengan tumbuhnya perasaan positif ataupun negatif akibat pelaku komunikasi massa. Jadi misalnya kita sedang menonton program televisi, misalnya bedah rumah, maka dengan menonton program ini kita dapat merasakan perasaan yang iba ataupun sedih akibat program ini, karena memang program ini program yang membuat hati tersentuh, sehingga kita bisa merasakan apa rasa sedih dan rasa iba itu ketika menonton program ini. Jadi intinya efek penumbuhan perasaan tertentu ini merupakan efek yang dapat merubah perasaan. Yang tadinya kita merasa perasaan kita baik-baik saja, tidak senang, tidak marah, tapi karena kita menonton program televisi yang sedih, jadi kita ikut merasakan hal sedih itu dan merasakan iba. Jadi tadinya yang kita merasa perasaan kita oke-oke aja, fine-fine aja, tapi berubah menjadi sedih dan iba ketika menonton program yang memang program itu membawa konsep yang program yang sedih. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi massa dapat memberikan efek perubahan perasaan ketika kita melihat perilaku dari komunikasi atau media massa tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai efek kehadiran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.